Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwe Dohong menghadiri Hari Bakti Rimbawan ke-41 di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur pada Kamis 7 Maret. Alwe menanam pohon kelicung yang merupakan pohon endemik Gunung Rinjani. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika. Silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih kami di studio. Selamat siang saya ucapkan bagi tribuners sekalian dimanapun berada. Memang betul nih, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwi Dohong ini hadir pada acara Hari Bakti Rimbawan ke-41 yang berlokasi di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada Kamis tanggal 7 Maret 2024 kemarin. Pada kesempatan itu, Wamen Alue menanam pohon kelicung ini yang merupakan pohon endemik yang hidup di Gunung Rinjani. Pada kesempatan itu, Alwi Dohong mengatakan acara penanaman pohon ini dilakukan serentak di seluruh di 38 provinsi di Indonesia, yang dimana acara ini juga melibatkan semua unsur, baik itu berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga dengan LSM dan juga NGO yang ada di masing-masing daerah. Nah, dikatakannya juga, Mei, kegiatan pertama penanaman pohon serentak ini sebelumnya dipimpin dan diinisiasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang berlokasi di Jakarta. Nah, acara kedua dipimpin oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berlokasi di Banten, sedangkan acara ketiga dipimpin langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang berlokasi di Cianjur. Nah, pada bulan Maret 2024 ini kegiatan keempat sebagai atau dilangsungkan juga sebagai tanda awal musim penghujan dan sekaligus juga dalam rangka memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-41. Nah, kegiatan penanaman pohon tersebut sebagai bagian juga dari upaya mitigasi perubahan iklim dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya memperbaiki kualitas hidup dan hidup dengan cara memperbanyak penanaman pohon. Nah, mengingat pohon ini memiliki multiguna untuk seluruh makhluk hidup, bukan hanya sebagai penghasil oksigen, namun juga mengeluarkan karbon dioksida yang berguna untuk kelangsungan hidup makhluk lainnya begitu. Nah, apalagi fungsi pohon juga banyak begitu, Tribuners, di mana uh, apa namanya satu diantaranya itu adalah menjadi solusi untuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan polusi udara. Nah, penanaman pohon tidak hanya memberikan manfaat bagi bumi saja, tapi juga untuk warisan di masa yang akan datang. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Ali Dohong saat memberikan sambutan di depan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan itu, baik yang berasal dari uh, kepala resort, kemudian juga dari pihak TNGR, NGO, pemerhati lingkungan dan lainnya. Saat ini juga nih, seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai pemilik hutan tropis ketiga terluas di dunia, di mana dengan seperti itu tentu Indonesia mempunyai peran penting dalam pengendalian iklim, serta diharapkan untuk penanaman pohon ini itu diharapkan bisa mendinginkan udara dan melindungi manusia dari panas ekstrim dan polusi. Selain itu juga sebagai pelindung dari potensi hilangnya keanekaragaman hayati, khususnya di Gunung Rinjani yang juga menjadi apa namanya uh, daerah atau tempat yang ditumbuhi oleh aneka ragam hayati, baik dari yang apa namanya utamanya terkait tentang
keanekaragaman hayati yang berpotensi untuk punah begitu. Oleh karenanya, ia juga mengajak semua pihak untuk dapat bersama bahu-membahu memberikan kontribusi dan juga pemikiran dan kegiatan yang nyata secara masif dan struktur. Nah, Indonesia juga dalam hal ini memandang sangat penting atau dia juga saat ini memandang sangat penting untuk penanaman pohon ini untuk memastikan hal tersebut dipenuhi begitu dalam aksi nyata karena menanam bukan sekedar menanam saja begitu yang diharapkannya, tetapi juga dipelihara. Kemudian disampaikannya juga apa namanya yang perlu dilakukan oleh semua pihak saat ini adalah bangun harmoni dengan alam dengan cara mulailah menanam. Di lain pihak, Direktur Pembenihan Tanaman Hutan Nurul Iftitah menyebutkan lokasi penanaman di Sembalun merupakan lokasi kegiatan guna pemanfaatan hak guna resort Sembalun, di mana aksi penanaman pohon itu dilangsungkan di lahan seluas 1 hektar dengan bibit yang akan ditanam berjumlah 480 batang. Kegiatan ini diikuti oleh 250 orang lebih yang berasal dari masyarakat dan sejumlah NGO pemerhati lingkungan. Sementara itu, Kadis LHK Nusa Tenggara Barat, Zulman Syah, menegaskan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga secara aktif telah mendukung komitmen Presiden terkait dengan mengurangi emisi. Wakil Gubernur sebelumnya juga Hajah Siti Rohmi Jalilah menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat uh, net zero emisi tahun 2060. Dia juga menyampaikan persoalan yang saat ini dihadapi oleh Gunung Rinjani, khususnya di Sembalun adalah terkait tentang penanganan sampah. Dari pembersihan di Gunung Rinjani saja pada beberapa waktu yang lalu telah terkumpul 11 ton lebih sampah dan itu menjadi perhatian hingga semua pihak diminta untuk terlibat dalam penanggulangan sampah khususnya di Gunung Rinjani sendiri. Mungkin begitu Mei, laporan singkat saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.